Selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore juga untuk anak-anak semuanya. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara Yesus sayang anak-anak. Ya, apakah ada anak-anak yang menantikan acara ini? Tentu ada ya. Ya, karena kita itu senang tidak memuji Tuhan. Senang ya, senang juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, baik adik-adik semuanya, kita akan memulai acara kita. Oleh sebab itu, kita bernyanyi dulu memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama adik-adik, kita bernyanyi seperti acara kita. Yesus sayang anak-anak. Yesus sayang padaku. Kita bernyanyi nanti 2 kali ya adik-adik ya. Oke, kita bernyanyi. Yesus sayang padaku. Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang ya. Yesus sayang padaku. Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, tadi katanya Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anak. Itu terdapat di dalam Alkitab. Ya, baik adik-adik, kita masih bernyanyi 1 lagu lagi. Setelah itu kita akan berdoa. Kita bernyanyi T-A-A-T. Iya, kita mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita bernyanyi dengan semangat dan sukacita. T-A-A-T. 1, 2, 3 ya. T-A-A-T. T-A-A-T. Taat, 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 taat. Anak sekolah minggu, itu yang Tuhan mau. Taat kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik. T-A-A-T. T-A-A-T. Taat, 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 taat. Anak sekolah minggu, itu yang Tuhan mau. Taat kepada Tuhan. Ya, baik adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bertemu melalui siaran ini. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu dalam acara Yesus sayang anak-anak. Tuhan, kami memohon kepadamu, berbicaralah kepada kami. Berikanlah pengertian kepada kami bahwa Engkau mencintai kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah guru kami yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Biarlah walaupun kami masih kecil, kami boleh mengenal Engkau. Nyatakanlah dirimu kepada masing-masing kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Miss Dian, tolong matikan lampu yang di tengah. Oke. Oh, makin gelap ya. Kalau gitu, tolong Miss Dian nyalakan lagi lampu yang di tengah. Oke Bang Jos. Ya, terima kasih Miss Dian. Bang Jos senang sekali. Karena apa? Karena apa yang Bang Jos minta terjadi. Wah, anak-anak, ini adalah satu hal yang luar biasa, bukan? Karena apa? Karena kata-kata yang diucapkan bisa melaksanakan sesuatu. Bang Jo senang sekali. Tadi Miss Dian matikan lampu dan nyalakan lampu. Adik-adik, tahu tidak? Kita semua pasti mendengarkan kata-kata. Baik dari orang tua kita, atau dari guru kita, atau juga dari teman-teman kita. Kita mendengarkan suara mereka, kita mendengarkan kata-kata dari mereka. Misalnya guru bilang di kelas, "Hai anak-anak, tolong diam." Lalu kalian yang ada di kelas berdiam diri. Tentu guru akan senang. Adik-adik, kalau kita mendengarkan perintah atau suara dari orang lain, mereka akan senang. Dan Bang Jos harap adik-adik adalah anak-anak yang mau dengar-dengaran. Tapi bagaimana kalau yang berkata itu adalah Tuhan Allah? Apakah adik-adik mau mendengarkan? Pasti adik-adik bilang, "Mau dong Bang Jos, karena kan Tuhan Allah pencipta aku, penopang hidupku, dan juga penebus hidupku dari dosa-dosaku." Tapi masalahnya Bang Jos, bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Aku kan masih kecil. Adik-adik, minggu lalu Bapak Pendeta sudah bilang, Tuhan Yesus sayang anak-anak. Dia mau anak-anak pun mendengarkan suaranya. Tuhan Yesus marah kalau murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak tahu sekarang Tuhan sayang anak-anak dan Tuhan mau anak-anak sejak kecil mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalian masih bilang lagi, "Iya Bang Jos, memang aku mau dengar. Tapi kan caranya bagaimana?" Adik-adik, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar mendengar suara Tuhan dari panggilan Samuel. Kita akan belajar mendengar suara Tuhan dari panggilan Samuel. Sebelum kita masuk ke cerita kita, Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan kembali mengizinkan kami untuk mengadakan ibadah. Kami di sini sudah hadir untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Kiranya Tuhan tolong guru kami yang mengajar maupun setiap kami yang mau mendengarkan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik ingat ya, judul cerita Alkitab pada hari ini, belajar mendengar suara Tuhan dari panggilan Samuel. Adik-adik sudah pernah dengar cerita Samuel belum? Cerita ini dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Adik-adik, di depan sudah ada gambar seorang bapak namanya Elkana. Kemudian seorang ibu namanya Hana. Mereka ini suami istri. Tapi setelah mereka
menjadi suami istri, ternyata mereka belum memiliki anak. Mereka masih menunggu anak yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, di dalam masa penungguan atau masa penantian, Hana, ibu ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong berikan kami anak. Dan benar saja adik-adik, tidak lama setelah itu mereka punya anak. Dan namanya adalah Samuel. Nama anak mereka adalah Samuel. Dan Samuel ini mereka taruh di dalam rumah Tuhan bersama Bapak Eli. Nah, Bapak Eli yang di sebelah kanan itu adalah imam orang Israel pada zaman itu. Dia sudah tua. Jadi adik-adik, sekarang Samuel sudah hidup di rumah Tuhan. Di sana dia bantu-bantu Bapak Eli untuk melayani Tuhan. Nah, benar saja kan adik-adik? Ini Samuel yang masih kecil mau bantu-bantu Bapak Eli, angkat barang-barang. Dia juga menyalakan lilin di rumah Tuhan. Dia banyak membantu. Dia anak yang baik. Kemudian pada suatu hari anak-anak, Samuel lagi tertidur. Tapi waktu tidur ada suara yang memanggil dia. Ada suara seperti ini, adik-adik. Samuel, Samuel. Samuel pun bangun. Ada yang memanggil dan dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu cepat-cepat Samuel bangun, lalu menemui Bapak Eli. Dia berkata kepada Bapak Eli, "Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu apa jawab Bapak Eli? "Tidak, aku tidak memanggil engkau, kembalilah tidur." Wah, Samuel tadi mendengarkan suara, tapi ketika dia cari siapa yang berbicara, ternyata bukan Bapak Eli. Anak-anak, Samuel tidak tahu yang memanggil dia tadi adalah Tuhan Allah. Setelah itu Samuel pun kembali tidur. Tapi waktu Samuel kembali tidur, dia kembali mendengar suara. Suaranya itu memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." Oleh karena itu Samuel pun terbangun lagi. Dia berpikir, Bapak Eli panggil saya. Maka dia pun bangun, lalu menemui Bapak Eli. Lalu dia berkata kepada Bapak Eli, "Bapak Eli, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu apa jawab Bapak Eli? "Tidak, aku tidak memanggil engkau. Sekarang kembalilah tidur." Wah, Samuel jadi bertanya-tanya anak-anak, ini yang panggil siapa? Anak-anak, ternyata Samuel belum pernah mendapatkan firman dari Tuhan Allah. Sehingga di sini dia tidak tahu siapa yang memanggil dia. Padahal yang memanggil dia siapa? Tuhan Allah. Oleh karena itu, Samuel pun kembali ke tempat tidurnya. Dia bertanya-tanya, "Saya tadi sangat jelas mendengarkan panggilan, tapi yang panggil saya tidak tahu." Setelah itu Samuel pun kembali tidur. Lalu waktu tidur Samuel kembali mendengar suara panggilan lagi. "Samuel, Samuel." Samuel pun bangun lagi. Ini suaranya jelas. Saya akan tanya Bapak Eli lagi. Dia cepat-cepat pergi
dan berkata, "Bapak Eli, bukankah Bapak panggil saya?" Lalu apa jawab Bapak Eli? Dia terdiam, lalu dia merenungkan, ini pasti suara dari Tuhan. Tuhan sudah memanggil Samuel. Imam Eli tahu, dan dia berkata kepada Samuel, "Samuel, yang memanggil engkau itu bukan Bapak Eli, tapi yang memanggil adalah Tuhan Allah. Jadi, jikalau nanti Tuhan kembali memanggil engkau, katakanlah, 'Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hambamu ini siap mendengar.'" Setelah mendapatkan jawaban seperti itu dari Bapak Eli, Samuel pun tidur lagi. Dan betul saja anak-anak, tidak lama setelah itu kembali ada suara memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Tuhan Allah datang di situ, Tuhan Allah berdiri di situ. Dan seperti yang sudah dikatakan Bapak Eli, Samuel menjawab, "Ya Tuhan, di sini aku, berbicaralah sebab hambamu ini siap mendengar." Nah, Samuel sudah tahu yang memanggil tadi Tuhan Allah, dan dia mau mendengar dan dia mau taat. Inilah Samuel. Ini dia waktu menjawab panggilan Tuhan. Dia mendengarkan, dia mau taat, dia mau mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya. Anak-anak, inilah kehidupan Samuel yang mau mendengarkan suara Tuhan. Kehidupannya ada pada perjanjian lama. Tapi anak-anak tahu tidak? Di perjanjian baru juga ada seorang anak yang baik, yang mau mendengarkan suara Tuhan, yang mau taat, dan yang mau mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya. Anak-anak tahu siapa tidak? Di perjanjian baru ada seseorang yang mau mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya, mau mendengar suara Tuhan, mau taat. Dia anak yang baik. Dia seperti Samuel yang mau juga dengar suara Tuhan. Adik-adik tahu siapa dia? Coba kita lihat. Nah, ada gambar di depan, yang sebelah kiri adalah seorang bayi yang dibawa bapak ibu untuk disunatkan pada hari ke-8. Lalu gambar yang di sebelah kanan ada seorang anak yang berumur 12 tahun sedang berada di rumah Tuhan juga. Siapa dia? Ya betul anak-anak, dia adalah Tuhan Yesus. Anak-anak tahu cerita tentang Tuhan Yesus? Apa saja yang pernah dia katakan? Apa saja yang pernah dia lakukan? Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air, betul. Tuhan Yesus pernah memberikan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, betul. Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang mati, ya betul juga. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, betul juga. Tapi betulkah Bang Jos, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, pernah menjadi bayi, pernah menjadi anak-anak? Betul juga anak-anak, Tuhan Yesus pernah sama seperti kalian. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, lalu dia tumbuh semakin lama semakin besar. Di usia ke-12 tahun, dia juga pergi ke rumah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pernah mengalami masa anak-anak. Wah, jadi Tuhan Yesus juga pernah mengalami kehidupan seperti kita ya anak-anak. Pernah menjadi anak kecil.
Dan seperti Samuel, Tuhan Yesus hidup mau mendengarkan suara Tuhan. Dia mau melakukan perintah Tuhan. Alkitab mencatat segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus itu berasal dari Tuhan Allah. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah perkataan, adalah pekerjaan yang diterimanya dari Tuhan Allah. Jadi, seperti Samuel, Tuhan Yesus juga mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan perintah-perintah dari Tuhan Allah. Dan ketika Tuhan Yesus menjadi dewasa, dia menjadi penyampai berita Tuhan. Apa yang diterimanya dari Tuhan Allah, dia katakan kepada banyak manusia pada zaman Tuhan Yesus hidup. Sebenarnya tadi Bang Jos lupa bahwa Samuel juga seperti itu. Samuel setelah dewasa dipakai Tuhan menjadi nabi Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Dan sekarang kita sampai pada kehidupan kita. Anak-anak, kalau kita sudah mendengarkan bagaimana Samuel mendengarkan suara Tuhan, lalu bagaimana kita sekarang? Apakah kita mau juga mendengarkan suara Tuhan? Anak-anak tadi sudah jawab, mau. Tapi bagaimana caranya? Anak-anak perhatikan yang sekarang ini Tuhan Allah berbicara kepada manusia, Tuhan Allah berbicara kepada kita, bukan seperti Samuel yang waktu tidur mendengarkan suara Tuhan, bukan. Kita juga bukan mendengarkan suara Tuhan seperti pada zaman Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus langsung berbicara kepada banyak orang. Lalu bagaimana dong kita mendengarkan suara Tuhan? Kita mendengarkan suara Tuhan dari Alkitab. Lihat ya. Dari Alkitab. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita harus ada Alkitab. Kita membaca Alkitab. Lalu kita juga bisa mendengarkan Alkitab yang dikhotbahkan. Seperti sekarang ini, Alkitab yang diceritakan kepada kalian. Loh, kok begitu Bang Jos? Saya kan mau seperti Samuel yang tiba-tiba mendengar Samuel, Samuel. Tidak bisa, anak-anak, kenapa? Karena sudah ada Alkitab. Pada zaman Samuel, Alkitab belum ada. Sehingga Tuhan bisa langsung berbicara kepada manusia. Pada zaman Tuhan Yesus pun belum ada Alkitab, sehingga Tuhan Yesus langsung berkata-kata kepada manusia. Tapi sekarang kan sudah ada Alkitab. Jadi kita sekarang membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab supaya kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik dan anak-anak sekalian, mau tidak mendengarkan suara Tuhan? Apakah anak-anak mau taat seperti Samuel? Kalau anak-anak mau, lakukanlah seperti Bang Jo sudah katakan tadi. Membaca Alkitab, mendengarkan khotbah atau cerita Alkitab. Bukan hanya hari ini, tapi di rumah anak-anak bisa baca Alkitab. Besok juga masih ada cerita Alkitab lewat Facebook ini. Dan anak-anak mau taat apa yang kalian dengarkan seperti Samuel. Dan Bang Jos percaya di waktu besar nanti kalian akan dipakai Tuhan. Kalau sejak kecil kalian sudah mendengarkan suara Tuhan, kalian mau taat, maka seperti Samuel, bahkan seperti Tuhan Yesus, kita akan dipakai Tuhan. Ya, puji Tuhan untuk anak-anak
yang sejak kecil sudah mendengarkan suara Tuhan. Tuhan akan panggil anak-anak, Tuhan akan pakai anak-anak sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang telah kami dengarkan pada sore hari ini. Kami belajar bagaimana Samuel Tuhan panggil. Tuhan ajar dia untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau sejak kecil Tuhan berbicara kepada kami. Kami mendengarkan suara Tuhan dari pembacaan Alkitab ataupun dari mendengarkan khotbah atau cerita Alkitab. Tolonglah kami Tuhan, supaya sejak kecil kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak sekalian, sampai bertemu lagi hari besok. Kita akan lanjutkan lagi acara Yesus sayang anak-anak. Shalom.